Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kepada Ibu Guru serta yang kami hormati Ibu Kepala TK Muslimat NU 114 Muntabil Huda beserta Ibu wali murid yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, serta Ibu guru yang ada dan hadir di sini dari TK Muslimat NU 114 Muntabil Huda Metiin Wadeng Sidayu Gresik. Di sini kami ucapkan selamat datang berjumpa kembali dengan saya, yaitu Ibu Nurul Hidayah SPD. Sebelum di sini kami memberikan materi tentang metode pembelajaran kreatif inovatif. Sebelumnya saya kira untuk Ibu Kepala TK serta guru-guru yang di sini dan Ibu wali murid sudah kenal dengan saya, dan mungkin untuk data yang lengkap masih ada yang belum tahu siapa sebenarnya Ibu Nurul Hidayah ini, yaitu biodata diri kami: nama Nurul Hidayah SPD, tempat tanggal lahir Gresik 30 Desember 1970, alamat RT 01 RW 09 Brak Wadeng Sidayu Gresik, jabatan sebagai guru TK, instansinya tempat mengajarnya di TK Muslimat NU 114 Muntabil Huda Metiin Wadeng Sidayu Gresik. Nomor HP sudah tahu saya kira ya, 082231553800. Untuk riwayat hidup ini yang mungkin untuk teman-teman sejawat kami dan Ibu Kepala TK serta wali murid ada yang belum tahu secara lengkap. Sekolah saya tidak pakai TK, orang tua saya tidak menyekolahkan saya di TK, mungkin waktu itu masih langka ya. Langsung saja ke sekolah SDN Negeri Karangturi 2 Gresik tahun 1983. Lulus saya di tahun 1983. Kenapa saya sekolah di SDN Negeri? Karena rumah dan tempat sekolah saya sangat dekat sekali, bisa dijangkau dengan berjalan, mungkin jarak hanya 100 meter. Insya Allah waktu itu ya. Selanjutnya SMP Mu'alimat Gresik tahun 1986. Kalau ibu-ibu pergi ke pasar Gresik, jalan-jalan sebelah utara pasar Gresik, itu tempat saya sekolah waktu SMP. Selanjutnya dilanjut SMP Mu'alimat Gresik tahun 1986. Tetap saya berada di situ, cuma tingkatannya beda karena orang tua saya waktu itu ya kepingin anaknya ada yang menjadi guru, dan alhamdulillah doanya terkabul. Selanjutnya S1 bimbingan konseling dari Universitas Darul Ulum tahun 2009. Profesi dan jabatan Kepala Sekolah TK tahun 1999 sampai 2012, yaitu di TK Muslimat NU 114 Muntabil Huda Metiin, dan selanjutnya menjadi guru TK mulai tahun 1990 sampai sekarang. Next. Untuk pengalaman saya di bidang yang kompetensi, yaitu bidang organisasi. Yang pertama yaitu Ketua IGTKI Kecamatan Sidayu periode 2003 sampai 2008. Untuk selanjutnya Ketua IGTKI Kecamatan Sidayu periode 2008 sampai 2014. Saat ini kami menjabat Wakil Ketua IGTKI Kecamatan Sidayu periode 2014 sampai 2019, dan sampai sekarang karena belum ada reformasi, masih pandemik, sehingga kita sewaktunya habis tapi belum bisa reformasi ya. Dalam bidang kemitraan
Satu, juri Hari Anak Nasional Kelompok Bermain TK Kecamatan Dukun dan Panceng, pernah saya alami menjadi juri. Yang kedua, pernah menjadi juri lomba puisi tingkat Madin Kecamatan Dukun, pernah menjadi juri tingkat MI lomba puisi juga Kecamatan Dukun dan Pangka. Prestasi tingkat kabupaten: 1, juara 2 kepala prestasi tahun 2012. Waktu menjadi kepala TK saya pernah meraih juara Kepres kepala prestasi tahun 2012 tingkat kabupaten. Yang kedua, juara harapan 1 lomba dongeng tahun 2009, juara 1 lomba cipta lagu anak tahun 2009, juara harapan lomba patrol secara berkelompok itu tahun 2016, juara 3 lomba qasidah secara kelompok tahun 2017, juara 1 lomba dolanan tradisional secara kelompok tahun 2018, lomba juara harapan 1 paduan suara tahun 2019 secara kelompok. Itulah prestasi-prestasi yang pernah saya alami atau saya capai. Untuk itu selanjutnya next. Nah, sekarang Ibu Kepala TK serta guru mitra kerja teman sejawat yang sangat kami banggakan dan sangat kami hormati, serta Ibu Wali Murid yang hadir di sini. Setelah saya memperkenalkan biodata pada pagi hari ini, yang pertama saya akan menyampaikan materi tentang metode pembelajaran secara kreatif dan inovatif, ya. Yang pertama yaitu kami tulis pendahuluan dulu, Ibu-ibu, sebelum kita membahas tentang metode pembelajaran kreatif inovatif. Tentunya dalam hati ibu-ibu ini kepingin tahu apa sih dimaksud kreatif dan inovatif. Sebelum melangkah ke pembicaraan tersebut, pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD itu terdiri dari pra-PAUD, KB, kelompok bermain ataupun taman kanak-kanak, makanya disebut PAUD. Nah, merupakan masa golden age atau disebut dengan masa emas, masa keemasan. Golden age atau periode masa emas adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan anak. Pada masa keemasan ini, baik orang tua atau guru tidak diperkenankan untuk bersikap secara otoriter. Ibu-ibu, mungkin ini secara deskripsinya seperti ini. Yang dimaksud dalam penulisan saya di sini itu tadi ketika saya mengenalkan biodata saya, kenapa saya tidak pakai sekolah TK dan sekarang harus wajib pakai TK. Nah, karena mungkin pada zaman dulu, terus terang ibu saya itu anaknya 9 ya, di sekolah TK yang awal dan yang akhir, tapi tidak menjadi masalah. Untuk ini di sini ditekankan tidak boleh bersikap otoriter. Nah, waktu sekolah pendidikan SPG, nah itu ada riwayatnya, sehingga kalau zaman dulu belum zamannya milenial, anak-anak diarahkan orang tua itu insya Allah nurut ya Bu ya, seperti ibu-ibu semuanya, wes gak usah sekolah, pokok ini mariki didikan karo ibu karo bapak, nurut kan kalau anak dulu. Dan alhamdulillah ya berkah apa yang dicita-citakan ibu saya supaya dia menjadi guru tercapai. Tapi kalau anak sekarang zaman milenial ya, itu yang harusnya memang tidak boleh, kamu harus ini, kamu harus itu, tidak bisa, karena itu sudah ada istilahnya itu kolaborasi dari zaman yang sudah semakin canggih, termasuk sekarang anak sekarang harus minta HP dan lain sebagainya, itu sudah zamannya. Jadi sehingga kalau ini masa golden age ini karena masanya anak belum tahu apa yang dimaksud, dia harus ini itu dia akan menentang ya. Jadi masa keemasan itu murni, sehingga anak-anak digali untuk bisa
pola pikir sendiri, minat bakatnya sendiri, tidak boleh ditekan asalkan ibu hanya atau bapak memantau dari belakang. Kalau memang arahnya ke negatif, kita arahkan, tapi tidak dengan memaksa, kita alihkan suasananya. Kalau itu menurut pembahasan yang ada di sini, yang saya tulis di sini, yang dimaksud masa keemasan yaitu masa anak itu masih murni, masih bersih dalam pola pikirnya, dan juga termasuk karena zaman yang seperti ini, zaman milenial, harus dituntut, harus ini, harus itu, bisa sesuai dengan IT, makanya kita tidak boleh terlalu keras atau otoriter. Kehendak kami harus kehendakmu, itu tidak diperkenankan. Next, selanjutnya, apa itu pembelajaran kreatif dan inovatif? Pembelajaran kreatif dan inovatif adalah sebuah model pembelajaran yang berlandaskan pada teori konstruktivisme. Next. Pandangan konstruktivisme, pandangan dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak diberi kesempatan ya agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar. Sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, dalam hal ini pendidikan atau orang tua, sifatnya memfasilitasi saja peserta didik atau siswa atau anak untuk membangun sendiri konsep-konsep baru berdasarkan konsep lama yang telah dimiliki. Jadi filosofinya bahwa belajar yang menekankan bahwa tidak hanya sekedar menghafal, ibu-ibu, tidak hanya sekedar menghafal, tetapi siswa harus mengkonstruksikannya pengetahuan sendiri melalui pengalaman atau pengetahuannya sendiri. Ya, ini yang tadi saya maksud pembahasan pendahuluan awal, yaitu anak tidak boleh ditekan atau kadang-kadang saya melihat sendiri orang tua yang tidak sabar, ya, apalagi di masa pandemik ini, kita sekolah sudah berada di rumah masing-masing dengan istilah daring atau luring dan lain sebagainya. Kami sangat mengucapkan terima kasih. Saya kira ibu wali murid semuanya sadar, makanya harus diberi pelatihan seperti ini agar tahu bagaimana cara sih untuk mengarahkan anak-anak. Rata-rata ya ibu-ibu, anak-anak itu mesti ibunya itu kepingin anaknya ranking 1 yang terbaik, harus bisa dilihat baik oleh gurunya, bukan begitu bu guru. Oh anakku doaman lu, wong pinter sampai kayak iku B, MB. Nah dikai MB mulai berkembang, padahal bu berkembangnya wis pesat B, SB. Nah itu yang diamati oleh guru-guru, walaupun saat pandemik ini itu tetap bisa dipantau melalui hasil ya yang selama ini yang melalui hasil lewat video atau lewat HP ya. Ya ini yang dimaksud supaya anak-anak itu tetap seperti keadaan di sekolah, yang menyenangkan, yang menarik, yang tidak membosankan. Itu yang dimaksud. Nanti ada lanjutan cara-cara untuk realisasinya ya Bu ya. Next, mengenal tentang pembelajaran kreatif dan inovatif ya. Kita simak dulu. Pembelajaran kreatif dan inovatif dapat memberikan bekal yang dibutuhkan anak menghadapi tantangan dan masalah dalam hidup yang tak menentu. Nah, kalau di sekolah taman kanak-kanak tidak ada pembelajaran kreatif dan inovatif, berarti gurunya kurang aktif dan kreatif serta punya ide-ide yang baru ya. Nah, karena memang sekarang zamannya sudah tidak menentu, Bu, tidak menentu, akhirnya apa? Dengan contoh, tiba-tiba kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah, tetap kembali kepada Allah. Itu sekarang terjadi pembelajaran masa pandemik, sehingga anak usia dini yang dulu dikatakan anak masih kecil jangan dipegangi HP, anak masih kecil jangan terlalu terfokus kepada HP dan lain sebagainya. Ternyata apa yang terjadi?
Hidup yang tidak menentu hanya Allah yang mengetahui, hanya Allah yang tahu. Sehingga sekarang anak-anak yang masih usia PAUD harus berhadapan dengan HP karena pembelajarannya melalui daring, melalui luring dan seterusnya. Sehingga ini yang dimaksud, tapi tetap tidak mengurangi untuk selalu kreatif dan inovatif, sehingga pendampingannya ada di rumah. Yang biasanya ibu-ibu mengantar di sekolah, sekarang harus sabar dan telaten mendampingi di rumah, tidak mengurangi apa yang menjadi inovatif guru tersalurkan kepada kreatifnya anak-anak atau kreasi anak-anak. Ini yang dimaksud pembelajaran kreatif inovatif, tidak berubah walaupun tatap muka atau TN ataupun daring. Tetap anak-anak, karena ini nanti kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi, tapi tidak mengurangi rasa untuk selalu mengajak anak-anak dan orang tua kreatif dan inovatif dalam pembelajaran masa usia dini. Tapi yang pertama dan utama adalah guru yang kreatif, kepala sekolah yang aktif harus memiliki ide-ide yang terbaru. Terutama kepala sekolah, karena kepala sekolah itu sebagai manajerial, sebagai pimpinan universal, ada lemah turunnya, maju tidaknya lembaga ada di puncak, yaitu di pimpinan sekolah. Lanjut ke guru yang kreatif dan inovatif, mengelola kelas, mengatur anak-anak, bagaimana caranya anak-anak itu senang, tidak bosan di kelas, tidak artinya tidak jenuh. Sehingga sampai kadang guru TK harus tampilan lebih matching, tapi bukan berarti red ya. Jadi anak, oh bu guru cantik, oh iya, terus kita juga gitu, Bu Lili kepala sekolah kok Teh Ayu meja, ya Allah bajunya mungkin itu Mbak Snopo, kadang ada yang seperti itu. Next. Realisasi dalam dunia pendidikan. Dalam realisasinya, pembelajaran kreatif dan inovatif diharapkan dapat diterapkan di dunia pendidikan dengan bentuk yang beragam. Ini Bu, jadi kita itu tidak hanya pelatihan, menerima materi, kemudian sudah hilangkan, wis males mocoe, boleh apa, wis akan penggawean, atau gurunya juga begitu. Tapi harus direalisasikan, dibuktikan dengan kenyataan. Di sini yang dimaksud pembelajaran kreatif inovatif. Sehingga contohnya hari ini kita sudah punya program atau RPPM-nya dihubungkan ke RPPH-nya. RPPM kan dalam 1 minggu. Nah itu dimasukkan ke dalam satu harian. Tiap hari itu harus ada perubahan untuk teknik pelaksanaannya atau cara pembelajarannya, sehingga anak tidak monoton. Menyampaikan atau mempraktekkan contoh pembelajaran tersebut, yaitu melukis di atas air. Kita siapkan bahannya dulu, yaitu bak air. Bak air ini nanti di rumah pasti banyak bak air ya, jadi mudah sekali dicari. Lanjut, sekarang kita siapkan air. Nah, air ini yang jelas anak-anak mesti tahu bahwa air ini ciptaan Allah, masuk nilai agama moral, yaitu 1.1, mengenal air ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Selanjutnya yaitu kognitif 3.6, 4.6, kita kenalkan anak-anak bahan-bahan yang akan kita gunakan. Ada bak air, ada macam-macam warna, cat kayu, ada ini benda yang kita kenal yaitu untuk mengaduk, yaitu dengan selai kayu. Kemudian tisu, tidak lupa untuk barangkali ada yang berserakan, kita rapikan dengan tisu. Jadi mengenal benda dan mengenal macam warna. Di sini macam warnanya ada, kita
kita gunakan 5 macam warna. Kuning, agak kelihatan kuning. Nah, lanjut merah, oranye, hijau, biru. Sudah masuk ya, KD-nya berarti kognitif 3.6 4.6. Lanjut, yaitu mengungkapkan, menceritakan kembali apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan anak-anak sesuai dengan KD, yaitu bahasa 3.11 4.11. Lanjut, fisik motorik 2.4. Nanti hasil karyanya ini anak-anak memiliki sikap estetis, sikap yang menarik, sikap yang orang lain bisa memberikan kekaguman ya. Untuk lanjutnya seni 3.15 4.15 menunjukkan karya dari aktivitas seni dengan berbagai media. Ini termasuk medianya, nanti akan tercipta sebuah karya ya. Lanjut, sosial emosional, yaitu menanamkan bahwa anak-anak itu tahu bagaimana cara menyelesaikan tugas sampai tuntas sesuai KD 2.7. Lanjut 2.8, yaitu menyelesaikan kegiatannya atau tugasnya secara mandiri. Yang dimaksud kreatif inovatif, anak-anak itu tidak ketergantungan dengan orang tuanya, dengan ibu gurunya, tapi memiliki minat dan bakat atau sesuai dengan kemauannya. Jadi tidak bisa dipaksa, anak-anak itu tidak dipaksa. Kalaupun disediakan ini kamu harus bermain ini, tapi anak-anak tidak tertarik, juga nggak akan disentuh mainan tersebut. Jadi apa yang dimaksud dengan kreatif inovatif, yaitu melakukan atau bermain atau sesuka hatinya, tapi yang bernilai positif ya. Itu sekarang kita praktekkan. Pertama sudah disiapkan Mbak air, lalu air kita tuangkan. Sudah, lanjut kita ambil satu persatu warna yang sudah kita tunjukkan tadi. Ada biru, ada hijau, kemudian lanjut ada warna oranye, kita masukkan lagi, kita campurkan. Ada kuning, ada merah, yang terakhir kita tuangkan. Nah, ini nanti bisa dipraktekkan di rumah. Untuk itu kita lanjutkan, ambil kayu, kita aduk-aduk sebentar sesuai dengan apa yang diminati anak-anak atau oleh ibu guru kelas. Nah, sudah selesai, kita ambil kertas manila atau kertas gambar, kita tempelkan. Iya, sudah jadi bunyi. Nah, tepuk tangan semuanya, sudah jadi. Jadi permainannya sederhana, tapi hasilnya sangat menyenangkan. Dan nanti ibu-ibu kalau ngajak anak-anak untuk menirukan kegiatan ini, tidak harus ibu lo mau katanya ibu guru sampean waktu pelatihan ibu lo nak biru dhisik, hijau dhisik, kuning dhisik, abang oranye. Tidak, kita siapkan saja, tapi jangan arahkan pertama. Setelah itu biarkan anak-anak yang melakukan. Misalnya adalah pencampuran warnanya, anak-anak tadi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ibu guru, boleh merah, terserah. Jadi anak-anak punya imajinasi sendiri. Itulah contoh dari metode pembelajaran kreatif inovatif secara daring maupun secara tatap muka. Terima kasih. Apabila dalam penyajian materi ini ada yang kurang pas di hati ibu kepala TK ataupun teman sejawat kami, guru-guru
guru yang ada di TK Muslimat 114 Mutabil Huda ini ataupun ibu-ibu wali murid yang hadir di sini, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.